Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santriwan dan santriwati yang harus banggakan, tadi sempat terpotong video pembelajaran kita terkait tentang pengantar pernikahan. Sekarang kita lanjutkan kepada bahasan berikutnya, berawal dari kalimat wa amma khutbatun nikahi al-marwiyatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-jumhur innaha laisat wajibatun. Adapun pinangan di dalam pernikahan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapat jumhur ulama bahwa sesungguhnya pinangan di dalam pernikahan bukanlah suatu kewajiban. Wa qala Daud hiya wajibatun. Dan berkata Imam Daud, pinangan dalam pernikahan itu suatu kewajiban. Wa sababul khilafi, dan sebermula sebab terjadi perbedaan pendapat adalah hal yuhmalu fi'luhu fi dzalika alaihi salatu wassalamu ala wujubi au ala nadbi. Apakah ditanggungkan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang demikian pinangan dalam pernikahan di atas hukum wajib atau di atas hukum nadab? Fa ammal khitbatu alal khitbati, adapun pinangan di atas pinangan orang lain, fa innan nahya fi dzalika tsabitun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya larangan demikian itu pinangan di atas pinangan orang lain tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalafu, dan terjadi perbedaan pendapat para ulama, hal yadullu dzalika, apakah demikian itu larangan pinangan di atas pinangan orang lain menunjukkan di atas rusak yang dilarang atau tidak menunjukkan di atas demikian. Wa in kana yadullu fa fi ayyi halatin yadullu, dan jika ada larangan itu menunjukkan di atas rusak sesuatu yang dilarang, maka dalam kondisi bagaimanakah dia itu menunjukkan? Maka faqala Daudu, maka berkata Imam Daud, yafsahu, terpasah pernikahan. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah, dan berkata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, la yafsahu, tidak terpasah nikah. Wa an Malikin al-qaulani jami'an, dan dari pendapat Imam Malik ada dua perkataan itu sekaligus. Wa thalithun, dan sebermula pendapat yang ketiga, wa huwa ayyafsakha qabla dukhuli, bahwa terpasah pernikahan sebelum terjadi dukhul, wala yafsakha ba'dahu, dan tidak terpasah pernikahan setelah terjadi dukhul. Wa qala Ibnul Qasimi innama ma'na nahyi idza khatiba rajulun salihun ala khitbati rajulin salihin, bahwa sesungguhnya makna larangan baginda Rasulullah itu adalah apabila meminang seorang laki-laki yang saleh di atas pinangan laki-laki yang saleh. Wa amma in kanal awwalu ghaira salihin wa tsani salihun jaza, dan adapun apabila peminang pertama itu tidak saleh dan peminang kedua adalah orang saleh, maka bolehlah pernikahan itu. Wa ammal waqtu indal aktsari fahuwa idza rukina ba'duhum ila ba'd la fi awalil khitbati, dan adapun waktu pinangan
menurut kebanyakan para ulama, maka dianya hitungan waktu adalah apabila cenderung sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, bukan pada awal pinangan dilaksanakan. Bidalili hadisi Fatimata binti Qaisin, dengan dalil hadis dari Sayyidah Fatimah binti Qais. Haitsu ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekira-kira dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat lahu, maka dia menyampaikan kepada Rasul, anna Aba Jahmin ibna Huzaifata wa Muawiyata ibna Abi Sufyana khatabaha, bahwa sesungguhnya Aba Jaham ibnu Huzaifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan, keduanya meminang Fatimah binti Qais. Faqala, maka berkata Rasul, amma Abu Jahmin farajulun la yarfa'u asahu anin nisa. Adapun Aba Jahim, maka dia adalah laki-laki yang tidak terangkat tongkatnya dari perempuan. Wa amma Muawiyatu, adapun sebermula Muawiyah, fasu'lukun la malalahu, maka dia adalah seorang laki-laki yang kere, yang tidak jenis ada harta baginya, itu Muawiyah. Walakiningkihi Usamata, dan tetapi nikailah olehmu akan Usamah. Wa amman nazru ilal mar'ati indal khitbati, adapun memandang kepada perempuan ketika dipinang, fa ajaza dzalika malikun ilal wajhi wal kaffaini faqat, maka membolehkan akan demikian oleh Imam Malik kepada wajah dan dua telapak tangan saja. Wa ajaza dzalika ghairuhu ila jami'il badani adas su'atain, dan membolehkan akan demikian memandang kepada perempuan yang akan dipinang selainnya Imam Malik kepada seluruh badan selain dua yang buruk. Wa mana'a dzalika qaumun 'alal itlaqi, dan melarang akan demikian memandang kepada perempuan oleh satu kaum secara mutlak. Wa ajaza Abu Hanifata an-nazru ilal qadamaini ma'al wajhi wal kaffaini, dan membolehkan Imam Abu Hanifah akan memandang kepada dua tumit beserta wajah dan dua telapak tangan. Wassababu fi ikhtilafihim, dan sebermula sebab terjadi perbedaan pendapat mereka ulama, bahwa sesungguhnya annahu waradal amru bin nazri ilaihinna mutlakan, datang perintah dengan memandang kepada mereka perempuan yang akan dipinang secara mutlak. Wa warada bil man'i mutlakan, dan mendatang pula perintah dengan larangan secara mutlak. Wa warada muqayyadan, dan mendatang pula perintah yang berkait, akni, yaitu bil wajhi wal kaffaini, dengan wajah dan dua telapak tangan, ala ma qalahu katsirum minal ulama'i, di atas sesuatu yang telah berkata akannya sesuatu oleh kebanyakan dari para ulama. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan jangan memperlihatkanlah perempuan akan perhiasannya kecuali sesuatu yang zahir darinya perempuan. Innahu alwajhu wal kafani, bahwa sesungguhnya yang zahir itu adalah wajah dan dua telapak tangan. Wa qiyasan ala jawazi kashfihima fil haji indal aktsari, akan sempurna menjadi kias di atas boleh membuka keduanya, wajah dan dua telapak tangan, ketika pelaksanaan ibadah haji menurut kebanyakan ulama. Waman mana'a, dan orang yang melarang dia akan memandang kepada perempuan ketika meminang, tamassaka bil asli, berpegang teguh dia orang dengan dalil asal, dan dianya dalil asal adalah tahrimun nazri ilan nisa'i, haram memandang kepada perempuan. Wallahu a'lam bissawab.